Bagaimana lafaz doa dalam bahasa Arab meminta kelezatan memandang wajah Allah pada hari kiamat? Itu ada hadisnya ya di di riwayat Ibnu Abi Asim dari Sa'd bin Jassama, cuma lafaznya enggak hadirkan sekarang. Di pertengahannya walidatan nadar ila wajhikal karim, dan saya memohon kepadamu kelezatan memandang kepada wajahmu yang mulia. Bagaimana membayar zakat piutang yang sudah mencapai nisab dan sudah setahun? Dalam keadaan orang yang berhutang membayar hutangnya dengan cicil karena kesulitan membayar hutang secara tunai. Jadi kalau dia membayarnya secara cicil seperti itu dianggap bahwa orang tersebut mampu membayar hutangnya. Dan kewajiban si pemilik piutang apabila sudah berlalu setahun dia keluarkan zakatnya. Dia keluarkan apa? Zakatnya. Karena orang yang berhutang ini dia membayarnya. Dia tetap membayarnya walaupun sedikit-sedikit dia membayar. Saya seorang musafir datang di suatu masjid dan melaksanakan sholat asar bersama mukimin dengan niat jamak taksir. Selesai sholat, saya melaksanakan sholat qasar. Ikut jemaah baru yang belum sholat asar. Ketika selesai 2 rakaat, saya selesai sholat dan saya keluar jemaah. Namun jemaah mungkin masih 2 rakaat lagi. Apa benar cara sholat jamaah saya? Ini caranya keliru ya. Yang pertama dia musafir. Dia belum sholat. Anggaplah misalnya di sini ada terangkannya sholat apa? Dia misalnya musafir, dia datang di waktu asar. Dia belum sholat duhur, belum sholat asar. Waktu asar dia dapati orang sholat asar, dia ikut sholat. Selepas sholat, dia ikut lagi kepada jemaah kedua. Ada jemaah kedua datang, dia ikut lagi. Ya. Tapi di jemaah kedua ini dia mengqasar. Ya sholat 2 rakaat saja. Ini tidak benar ya dia keluar seperti ini. Sebab dia sebagai makmum kewajibannya dia ikut sholat 4 rakaat. Jadi sholat 4. Itu tidak ada masalah. Baik. Kecuali dan musafir itu kalau dia sholat 2 rakaat, itu kalau dia posisinya sebagai imam atau sebagai orang yang sholat sendiri. Adapun kalau dia sholat di belakang imam, maka dia wajib ikut menyempurnakan seperti imam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'ilal imamu yu'tamma bih." Sungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Kapan seorang dikatakan kafir? Karena dia berhukum dan selain hukum Allah. Pertama saya enggak menasihatkan ya. Orang-orang terlalu banyak sibuk mengurusi kapan dikatakan kafir, kapan dikatakan. Sebab ini vonis-vonis mengkafirkan bukan perkara yang ringan, perkara yang sangat riskan sekali. Rasulullah SAW bersabda, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma, in kana kama qala wa illa hara alaihi." Siapa yang berkata kepada saudaranya wahai kafir, kalimat harus ditanggung oleh salah seorang dari keduanya. Kalau benar tidak ada masalah, kalau tidak kembali kepadanya. Nah itu jangan sembarang di dalam memikirkan vonis, jatuhkan hukum kafir. Kemudian pertanyaan nggak layak di masa seperti sekarang ini. Banyak orang-orang jahil punya pemikiran-pemikiran yang rusak, gampang mengkafirkan. Adapun orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, ini aja rincian-rinciannya. Sebab berhukum dengan selain hukum Allah itu banyak bentuknya. Ada bentuk yang mengkafirkan keluar dari keislaman. Dan ada bentuk tidak mengkafirkan. Ya, hitungannya ke dosa besar. Walaupun dari 9 bentuk berhukum dengan selain hukum Allah, kebanyakan bentuknya mengkafirkan, tapi ada beberapa bentuk yang tidak mengkafirkan. Dan ini semuanya ada rinciannya, perkara detail. Bukan masalah sembarangan. Dan sekali lagi,
Ini hal-hal tidak cocok untuk seorang, apalagi dia baru menuntut ilmu, sibuk dengan perkara-perkara yang seperti ini. Ya. Kalaupun dia lihat ada orang berhukum dengan selain hukum Allah, dan dia tahu rincian hukum-hukumnya, bukan hak dia dalam mengkafirkan. Sebab ini pengkafiran adalah hak Allah dan hak Rasulnya. Dan itu diketahui oleh ahlul ilm, orang-orang yang berilmu. Karena itu di dalam hadits Ubadah bin Samit, illa antara kufran bawahan indaka minallahi fihi burhan. Kecuali kalau kamu melihat kekafiran yang nyata, kamu memiliki argumen di depan Allah tentang hal itu. Jadi dia memiliki argumen tentang hal tersebut. Siapa yang mampu mengatakan dia memiliki argumen kecuali para ulama? Jadi hal-hal yang seperti ini bukan urusan para penuntut ilmu. Dia masuk ke dalam perkara-perkara yang harusnya dia sibuk dengan perkara lain, itu lebih bermanfaat baginya. Orang Syiah juga sholat, tapi mereka juga mencela sahabat. Bagaimana ibadah mereka? Dapatkah diterima? Iya. Orang-orang yang menyembah di kuburan itu banyak sholatnya juga, banyak sedekahnya, puasa di bulan Ramadan, pergi juga haji, walaupun hajinya nanti datang ke kuburan lagi meminta. Tapi ibadah-ibadah ini tidak bermanfaat kalau ada syirik akbar yang dia lakukan. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan, tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena adanya syirik akbar. Bagaimana dia mengungkapkan apa yang baik berasal dari Allah dan apa yang salah berasal dari diri saya pribadi. Ucapan penutup khatib, apakah ini ucapan qadariyah? Oh enggak ya, ini lain ya. Ya. Ini disebutkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, bukan hadis. Ya, tapi saya juga nggak tahu ya apakah itu syah sanadnya dari Umar atau tidak. Cuma disebut dari Umar bin Khattab. Ya. Dan ini dia menegaskan kalau misalnya pada apa yang disampaikan, kebenaran yang disampaikan, hal yang baik, maka itu datangnya dari Allah. Kalau misalnya ada kekeliruan, maka itu datangnya dari apa? Dirinya pribadi atau dari syaitan. Karena memang kesalahan tidak disandarkan kepada Allah, disandarkan kepada siapa? Kepada diri kita. Dan ini etika dan adab. Karena itu Nabi berkata, wasyarru laisa ilaik. Kejelekan tidaklah diserahkan kepadamu ya Allah, tidaklah kembali kepadamu. Kita dituduh murjiah karena tidak mengkafirkan orang yang nyata-nyata melakukan amalan kemusyrikan seperti para penyembah gunung Merapi. Nah, yang menuduh murjiah bukan ini pembahasannya. Orang-orang yang menuduh murjiah mana mengerti mereka pembahasan-pembahasan orang menyembah gunung Merapi. Yang mereka bahas itu cuma masalah berhukum dengan selain hukum Allah, itu saja yang mereka tahu. Pembahasan-pembahasan kesyirikan yang lainnya mana mereka belajar? Jelas ya? Jadi kadang sebagian salafiyin dituduh ini murjiah. Kenapa? Karena dia tidak kafirkan secara mutlak orang yang berhukum dengan apa? Selain hukum Allah. Ya. Adapun orang yang menyembah kepada selain Allah, menyembah berhala, ya. Apakah itu gunung Merapi maupun selainnya, itu tidak ada silang pendapat di kalangan ahli sunnah akan kekafirannya. Jelas ya? Tidak silang pendapat. Baik. Ya, dan perlu saya ingatkan memang bahwa di dalam hukum-hukum umum seperti pembahasan yang tadi saya katakan tidak silang pendapat bahwa dia adalah kafir. Ini hukum-hukum umum. Ya. Pada hal-hal yang berkaitan dengan orang tertentu, terkadang sebagian ulama memberikan rincian-rincian, dan sebagian ulama yang lain kadang tidak memberikan rincian dalam hal tersebut. Dan ini sebenarnya bab fikih, ya, kembali kepada seorang alim bagaimana dia menyikapi sebuah perkara atau mengingatkan bahaya sebuah perkara. Tentang kafirnya orang meyakini Al-Quran berkurang atau bertambah. Bagaimana dengan hadis tentang terhapusnya ayat rajam? Ya, sekarang yang menghapus itu siapa yang menghapusnya?
ayat rajam itu yang menghapus siapa? Kalau ada ayat Al-Quran, ada seorang yang menghapusnya, dia dikafirkan. Tapi ini ayat rajam, itu ada. Secara hukum, namun secara lafaz sudah dimansuh. Dan yang nasas itu semuanya datangnya dari Allah. Semuanya datangnya dari Allah. Iya. Karena pembahasan nasas berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau terhapus dalam Al-Quran, jadi contoh ayat rajam, hukum rajam tetap ada, berlaku. Tapi ayat rajam itu secara lafaz tidak terbaca lagi dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang apa? Menghapusnya. Sama dengan ayat susuan. Ya, tadinya 10 kali susuan dalam Al-Quran. Kemudian terhapus lafaznya. Juga terhapus hukumnya. Kecuali 5 saja. Untuk susuan hanya ditetapkan berapa? 5 kali susuan saja. Bolehkah orang kafir diberi hadiah mushaf Al-Quran terjemahan? Ini yang menjadi masalah. Karena Nabi SAW melarang seorang melakukan perjalanan ke negeri musuh membawa mushaf. Dikhawatirkan mushaf itu akan diremehkan dan dihinakan oleh mereka. Ya, karena itu kalau misalnya ada kafir, dia ingin mempelajari Quran, dia tahu dia ingin mempelajari, tidak apa-apa dipinjamkan. Tapi diberi itu hanya untuk seorang muslim. Memberinya, yang bisa menghormatinya. Tapi kalau diberi dia tidak menghormati atau tidak tahu apa yang dia lakukan terhadap Al-Quran tersebut, ini tidak boleh untuk diberikan. Benarkah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan dia dalil kafirnya orang mengatakan Al-Quran itu makhluk? Ini saya sendiri baru dengar. Dan saya bisa pastikan ini kedustaan untuk beliau. Kedustaan disandarkan kepada beliau. Sebab di buku-buku beliau sama dengan para ulama as-salaf yang lainnya. Ya, di risalah beliau kepada ahli qasid, beliau memberikan akidah wasithiyah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan salah satunya beliau tegaskan pembahasan tentang Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Seorang anak perempuan sudah berangkat haji, lalu dia ingin berangkat haji lagi dengan niat menghajikan bapak ibunya yang sudah wafat, tapi belum sempat berangkat haji. Bolehkah hal tersebut dilakukan? Bolehkah seorang perempuan berangkat haji tanpa mahram? Jawabannya, kalau seorang anak, laki-laki maupun perempuan, dia boleh menghajikan orang tuanya. Maka orang tuanya itu ayah atau ibunya. Boleh saja dihajikan. Karena Nabi SAW ditanya oleh seorang perempuan tentang menghajikan ayahnya atau menghajikan ibunya. Kata Nabi, hujji anha, hajikanlah untuk ibumu. Diperbolehkan. Maka ini dasar tentang bolehnya perempuan menghajikan orang lain. Tapi disyaratkan, ya, bagi seorang perempuan kalau ingin menunaikan ibadah haji, disyaratkan dia memiliki mahram. Dan ini dari syarat kemampuan bagi perempuan. Kapan dia tidak memiliki mahram, maka dia dianggap tidak memiliki kemampuan haji. Karena Rasulullah SAW menegaskan, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafir illa ma'adi mahram. Tidak halal seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dia melakukan perjalanan kecuali dengan mahramnya. Harus disertai dengan mahram. Iya. Baik, ini termasuk kesalahan yang banyak terjadi ya, kalangan para perempuan berangkat menunaikan ibadah haji tanpa ada mahram yang menyertainya. Sebatas mana ahlul bidah tidak diambil ilmunya, padahal mereka juga menerjemahkan buku-buku salaf, mengajarkan membaca Al-Quran kepada kaum muslimin, amar ma'ruf nahi munkar, dan mempunyai akhlak yang baik. Sebut aja semua kebaikannya. Ya. Sebab kebaikan orang banyak. Abu Jahal, Abu Lahab ada kebaikannya. Mereka juga apa? Memberi minuman manusia di musim haji. Ya. Orang-orang Arab dikenal memuliakan tamu. Ini akhlak yang baik atau bukan? Akhlak yang baik. Tetapi kekufuran mereka menyebabkan amalannya tidak dianggap.
Demikian pula dari bid'ah. Kadang sebagian dari bid'ah yang dilakukan mengharuskan dia diberikan pelajaran, ya, agar dia jerah dari bid'ahnya dan memberi efek pelajaran bagi kaum muslimin yang lainnya. Karena itu dalam hal yang seperti ini, seorang menimbang bukan menimbang dengan perasaan, tapi dia menimbang dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan apa? Dasar kemaslahatan dan kemafsadatan. Dia menimbang dengan timbangan yang benar. Adapun berkaitan dengan buku-buku terjemahan, kalau misalnya ada yang menerjemah buku as-salaf dan dia dari kalangan ahli bidah misalnya, ya dilihat terjemahannya. Pertama dilihat apakah ada dari ahli sunnah menerjemahkannya atau tidak. Kalau ada dari ahli sunnah menerjemahkan, baca saja, tidak ada masalah. Didahulukan yang ahli sunnah. Kalau tidak ada yang menerjemahnya kecuali dari kalangan ahli bidah, dilihat terjemahan ahli bidah. Kalau dia menerjemahnya bagus, tidak ada masalah dibaca. Sebab memang dia hanya menerjemah dan buku yang ditulis bukunya siapa? Buku dari ulama as-salaf. Tapi kalau dia penerjemahannya tidak bagus, ya, maka tinggalkan terjemahan tersebut dan tinggalkan pula si penerjemahnya. Ya. Begitu rinciannya dalam masalah membaca buku yang diterjemah oleh ahli bidah. Itu kesimpulan dari jawaban guru kami Syekh Ubaid Al-Jabiri, hafizahullah taala, tentang masalah ini. Ini ada yang bertanya tentang istri yang malas melakukan salat subuh. Ini kebiasaannya susah untuk bangun pagi. Kita sudah ingatkan tentang kewajibannya, tapi selalu dibantah. Dia berkata, ini tanggung jawabku pada Allah, kamu nggak usah ikut campur. Bagaimana tentang keadaan istri seperti ini? Apakah jatuh kepadanya hukum kafir? Ya, ini istrinya sholat ya, cuma terlambat. Ya. Kalau dia sholat tapi terlambat, maka ini namanya orang yang menelantarkan kewajiban. Tidak meninggalkan sholat, dia tetap laksanakan sholat, tapi dia telantarkan sholatnya. Dan seperti ini diingatkan dan terus diingatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-shalati wastabir 'alaiha." Perintahlah keluargamu melakukan salat dan bersabarlah engkau terhadapnya. Ya. Jadi faktor kenapa sering terlambat, ini harus dipelajari faktornya. Mungkin tidurnya agak larut malam. Ya. Baik. Mungkin si istri juga perlu diingatkan dari keberkahan waktu pagi. Ya. Sebutkan padanya hadis bahwa Nabi berdoa, Allahumma barik fi bukuri ummati. Ya Allah, berkahilah waktu pagi di tengah umatku. Itu keberkahan ya, tidak layak seorang di waktu pagi itu dia gunakan dalam keadaan apa? Dia tidur. Harusnya dia mengambil keberkahan di waktu pagi itu. Dan ini apalagi berkaitan dengan masalah apa? Masalah sholatnya. Dan sholat itu pada waktunya. Maka harusnya dibangun nasihat dan ada kesabaran dalam hal ini. Iman itu dicari atau hidayah? Sama saja, tanya lagi, hidayah itu dicari atau datang sendiri? Dan ini semuanya sudah kita terangkan. Bahwa iman itu, hidayah adalah anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman ada cabang-cabangnya, hidayah ada sebab-sebabnya. Iman ada sebab-sebab yang menyebabkan bertambahnya. Dan sebab-sebab ini hamba sendiri yang melakukannya. Dia berusaha untuk mendapatkannya. Sambil dia memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberi bantuan dan taufik di dalamnya. Jelas ya? Apa maksud kami lebih dekat dari urat leher? Ini ayatnya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat kepada hamba ini dari urat nadinya. Itu ada dua penafsiran di kalangan as-salaf. Yang pertama, yang terdekat di sini dari urat nadi maksudnya malaikat-malaikat Allah yang mencatat lebih dekat dari urat nadi. Dan ini pendapat lebih cenderung dikuatkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah.
Dan sejumlah ulama kita menguatkan pendapat ini. Dan sebagian ulama yang lain mengambil dari zahirnya bahwa Allah lebih dekat ya, pada hamba dari urat tadinya. Dan diambil di dalamnya sifat kedekatan Allah dari hamba. Dan dimaklumi bahwa kedekatan Allah Subhanahu wa taala dari hamba itu tidak bertentangan dengan sifat istiwanya di atas arsy-Nya. Tidak bertentangan. Nah, ini adalah suatu hal yang kita semua memakluminya. Seorang berjalan di bawah cahaya rembulan di bulan purnama. Tiba-tiba kawannya menelpon. Kamu berjalan? Ya. Pakai cahaya apa? Dia berkata, saya berjalan bersama rembulan. Rembulannya di mana? Di atas atau di sampingnya? Di atas kan? Tapi bersama. Karena ini bentuk dari kebersamaan. Karena itu kebersamaan tidak mesti bermakna apa? Dia berdekatan, tidak mesti bermakna berdekatan. Karena itu sifat dekat Allah tidak bertentangan dengan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha dekat dari hambanya, itu tidak bertentangan dengan sifat Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Baik, dan ini salah satu pembahasannya di pembahasan akidah, itu kesimpulannya. Bagaimana kalau musafir mendapati sholat isya dan belum sholat maghrib? Apa dia ikut isya atau maghrib dulu? Selagi musafir ini ikut berjamaah di masjid. Jadi musafir ini dia safar, belum sholat maghrib. Begitu nyampe di tempat tujuan, ternyata orang-orang belum sholat isya. Kemudian dia ikut, dia masuk ke masjid, dia dapati orang sedang sholat isya. Sekarang dia maghrib dahulu atau isya dahulu? Jawabannya sholat itu berurut. Ya, harus ditertib dan tidak dikenal di dalam pelaksanaan sholat hal yang bertentangan dengan apa? Tertibnya. Karena itu didahulukan apa? Sholat maghrib kemudian isya. Jadi kalau dia ikut imam, dia tidak boleh niat isya. Niatnya apa? Maghrib. Ya. Maka dia masuk saja bersama imam, niatnya maghrib. Begitu imamnya berdiri dari rakaat ketiga ke rakaat keempat, makmum yang sholat maghrib ini, yang ikut dengan niat maghrib, dia duduk untuk apa? Tasyahud akhir. Ya. Apakah dia salam tanpa menunggu imam atau dia duduk dulu sampai menunggu imam salam? Ini dua pendapat ya. Tapi yang benarnya bahwa dia boleh langsung salam. Tasyahud dia boleh langsung salam. Karena memang dia telah diizinkan untuk salam karena berbeda dengan imam di dalam kaifiyat salatnya. Iya. Kalau salat asar kan tidak ada masalah, sama ininya. Jadi kalau imamnya salatnya 4 rakaat asar, ya makmumnya yang musafir dia duhur, ya dia salat 4 rakaat duhur sempurna. Sebab imamnya salatnya berapa? 4 rakaat. Tapi yang maghrib ini nggak mungkin ditambah lagi 1 rakaat. Sebab maghrib cuma berapa? Cuma 3 rakaat, ya. Dia niatnya duhur. Ya. Ya, dia ikut bersama imam. Imamnya kan asar. Dia niatnya duhur. Jadi dia sholatnya 4 rakaat sama dia seperti imam. Setelah itu, ya, setelah dia selesai, dia berdiri lagi sholat untuk sholat apa? Sholat asar. Sama tadi dengan maghrib itu. Jadi maghrib kalau sudah 3 rakaat, ya, dia salam, dia masih dapatkan imam 1 rakaat itu belum ruku. Dia kejar saja imamnya supaya dapat pahala lagi sholat apa? Jamaah isya. Ya. Nah, kalau dia ikut imam sudah 1 rakaat, maka dia wajib menambah berapa? 3 rakaat nanti. Sebab imamnya sholat isyanya 4 rakaat. Dan makmum harus ikut imam dalam jumlah rakaat. Seorang perempuan memiliki kemampuan secara materi untuk berhaji. Tapi tidak ada mahram yang bisa berhaji bareng dengannya karena si mahram tidak memiliki biaya untuk berhaji. Apakah wanita tersebut, apabila wanita tersebut memiliki biaya untuk
membiayai orang yang bisa menjadi mahramnya? Apakah wanita tersebut wajib membiayai orang tersebut supaya bisa melaksanakan kewajiban hajinya? Kalau dikatakan wajib, ini perlu pembahasan ya kalau dikatakan wajib. Tapi kalau misalnya dia tidak memiliki mahram, kemudian karena mahramnya ini tidak memiliki biaya haji, dia berikan untuknya biaya di sini, maka itu adalah amalan yang sangat baik. Sebab dia melakukan dua kebaikan sekaligus. Pertama, dia menunaikan ibadah hajinya, kemudian yang kedua, dia bantu orang yang belum haji supaya bisa apa? Bisa menunaikan haji. Ya, tapi kalau mengatakan wajib, ini saya kira perlu pembahasannya dan saya tidak bisa menjawab untuk saat ini. Selesai ya pertanyaannya. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan lagi pada pertemuan besok dengan materi baru insyaAllah ta'ala, yaitu kitab As-Sayyid Ilallahi wa Darul Akhirah, yang diberi judul dalam bahasa Indonesia bekal-bekal pengenalan negeri akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua taufik dan inayahnya dan menjaga kita semua di dalam kehidupan ini. Dan semoga apa yang kita dengarkan pada malam ini ada manfaatnya. Ya Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.